Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kapitalis Ulama dari Prodi PKMI Fakultas Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi organ gerak manusia. Nah, apa sih itu penjelasan dari organ gerak manusia? Organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak yang terus berjalan akhirnya tersusun menjadi suatu sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, di mana organ gerak tersebut akan dibagi menjadi dua macam, seperti organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Kedua macam organ gerak tersebut tentunya memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Organ gerak aktif adalah seperti otot, dan untuk organ gerak pasif sendiri adalah seperti tulang. Organ gerak manusia memiliki peran penting untuk memungkinkan manusia bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Organ gerak manusia bekerja sama dalam berbagai jenis gerakan yang memungkinkan kita untuk menekuk, meluruskan, mengangkat, menurunkan, dan bahkan memutar anggota tubuh kita. Namun, pada organ gerak manusia juga bisa mengalami kelainan maupun gangguan yang disebabkan oleh cedera akibat aktivitas saja, dan juga disebabkan oleh penyakit atau sebab lainnya. Di sini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang organ gerak manusia. Nah, sistem gerak manusia atau organ gerak manusia adalah organ-organ yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Di sini sedikit penjelasan tentang alat gerak aktif manusia adalah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka. Sementara itu, alat gerak pasif pada manusia adalah sekumpulan tulang yang membentuk rangka manusia. Nah, sistem gerak pada tubuh manusia disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal yang terdiri dari otot, sendi, rangka, dan organ lain seperti tulang rawan dan ligamen. Organ-organ yang menjadi pendukung gerak tubuh manusia akan bekerja sama sesuai fungsinya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi gerak pada manusia adalah untuk memberikan kemampuan tubuh dalam bergerak, menopang berat badan, mendukung postur bentuk tubuh, serta menjaga stabilitas pergerakan tubuh. Di sini ada beberapa rangka manusia yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Nah, rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala, tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Berikut macam-macam. Untuk rangka tengkorak terdiri dari ada 8. Yang pertama tulang pelipis, yang kedua tulang dari, yang ketiga tulang rahang dan atas bawah, yang keempat tulang ubun-ubun, yang kelima tulang pipi, yang keenam tulang kepala, yang ketujuh tulang hidung, yang kedelapan tulang air mata. Selanjutnya adalah rangka badan terdiri dari ada 5. Yang pertama tulang belakang, tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Yang kedua tulang dada. Yang ketiga tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Yang keempat tulang bahu atau tulang selangka dan tulang belikat. Yang kelima tulang gelang panggul, tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan.
Selanjutnya ada kerangka gerak terdiri dari yang pertama anggota gerak atas tangan yang meliputi tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Yang kedua ada anggota gerak bawah kaki yang meliputi tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Adapun fungsi dari rangka manusia. Nah, berikut beberapa fungsi dari rangka manusia ialah yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua membentuk tubuh, yang ketiga membuat tubuh tegak, yang keempat area melekatkan otot, yang kelima area pembentukan darah sel, yang keenam melindungi beberapa bagian tubuh, yang ketujuh tengkorak menjaga otak, telinga, hidung, dan saluran pernapasan bagian atas, yang kedelapan tulang leher melindungi tenggorokan dan kerongkongan, yang kesembilan tulang belakang melindungi saraf dan sumsum tulang, yang kesembilan tulang rusuk dan dada menjaga jantung, paru-paru, dan sebagian organ pencernaan. Selanjutnya tulang pinggul melindungi organ pencernaan dan reproduksi. Berikut ini adalah penjelasan dari sendi. Sendi, apa itu sendi? Sendi adalah tempat di mana dua tulang bertemu untuk memungkinkan gerakan. Adapun sendi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan arah geraknya. Antara lain ada 4 macam. Yang pertama sendi engsel yang hanya bisa digerakkan ke satu arah, misalnya pada siku dan lutut. Yang kedua sendi pelana yang bisa digerakkan ke samping dan ke depan, seperti pada pangkal pergelangan tangan dan tulang pangkal ibu jari. Yang ketiga sendi peluru, nah yang memungkinkan gerakan ini ke segala arah, seperti antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Yang terakhir sendi putar yang mengizinkan gerakan memutar seperti antara tulang leher pertama dan kedua. Berikut ini adalah penjelasan dari otot. Nah, otot ialah alat gerak aktif yang bertanggung jawab atas pergerakan tubuh. Nah, seperti pergerakan tulang. Otot bekerja dengan cara memendek dan memanjang kembali, berkontraksi. Berdasarkan letak dan bentuk selnya, otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama, otot polos terdiri dari sel-sel yang panjang, tidak melekat pada tulang, dan terdapat di organ dalam seperti lambung dan usus. Otot polos bekerja tanpa sadar atau tanpa perintah dari otak. Yang kedua, otot rangka atau lurik melekat pada tulang, terdiri dari sel-sel silinder dan bekerja atas perintah otak. Yang ketiga, otot jantung dapat ditemukan di jantung yang terdiri dari sel-sel berbentuk silinder yang bercabang dan bekerja tanpa sadar atau tanpa perintah otak. Nah, adapun berikut ini otot juga melakukan beberapa jenis gerakan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menekuk seperti pada siku dan lutut. Nah, yang kedua ada meluruskan seperti lengan. Yang ketiga mengangkat seperti membuka mulut. Yang keempat menurunkan seperti mengatupkan mulut. Yang kelima memutar lengan, membuat telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah, melengkup. Yang terakhir membuka atau mengarahkan tungkai kaki ke samping atau ke arah sebaliknya.
Berikut ini adalah penjelasan dari kelainan dan gangguan pada tulang. Nah, kelainan dan gangguan pada organ gerak manusia tidak hanya terjadi saat kita melakukan gerakan tubuh yang salah seperti cedera saat berolahraga, melainkan kelainan dan gangguan pada organ gerak manusia dapat muncul akibat penyakit atau sebab lainnya, sehingga hal tersebut dapat memengaruhi tulang, rangka otot, dan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Nah, seperti gangguan mekanik, fisiologis, tulang belakang, persendian, peradangan, dan infeksi pada sendi. Berikut adalah beberapa gangguan kelainan dan gangguan pada tulang manusia. Yang pertama adalah fisura atau retak pada tulang pipa yang disebabkan oleh kecelakaan. Yang kedua, fraktura atau patah tulang yang disebabkan oleh kecelakaan. Patah tulang dibedakan menjadi dua, yakni patah tulang terbuka. Nah, jika tulang patah dan menembus otot serta kulit, dan patah tulang tertutup jika tulang patah tanpa menembus otot dan kulit. Yang ketiga, polio, penyakit di mana tulang menjadi lumpuh karena infeksi virus polio. Yang keempat, sifilis, kondisi di mana tulang yang menjadi lumpuh karena infeksi bakteri Treponema pallidum. Yang kelima, ayuh sendi, keadaan tulang yang tidak berdaya karena kerusakan pada discus epiphyse. Yang keenam, kelainan pada tulang belakang, kelainan yang membuat tulang belakang bengkok akibat sikap duduk yang salah. Kelainan bengkoknya tulang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, skoliosis. Nah, penjelasan dari skoliosis itu adalah tulang belakang yang bengkok ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, kifosis, tulang belakang yang bengkok ke belakang bungkuk. Yang terakhir, lordosis, tulang belakang yang bengkok ke depan. Yang ketujuh, subluxasi, gangguan pada daerah vertebra leher yang mengubah posisi kepala ke kiri atau ke kanan. Yang kedelapan, osteoporosis, kondisi tulang yang rapuh dan rentan patah. Yang kesembilan, nekrosis, kematian sel-sel tulang akibat kerusakan periosteum yang membangun sel tulang. Yang ke-10, osteomalacia, kelambatan proses osifikasi pada bayi yang dapat menyebabkan pembentukan kaki bertipe O atau X saat dewasa. Ke-11, rhinitis, penyakit tulang di mana tulang kurang keras karena kekurangan vitamin D. Akibatnya tulang kaki, tibia atau fibula bisa membentuk huruf O atau X, dan juga dapat menyebabkan penyakit dada tertekan karena batang tulang belakang yang memendek. Nah, selanjutnya adalah ada kesehatan alat gerak manusia. Nah, berikut ini adalah beberapa cara merawat kesehatan alat gerak manusia, seperti berjemur untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari, berolahraga secara rutin untuk melatih kekuatan otot dan tulang, menjaga postur tubuh dengan cara berdiri atau duduk yang tegak untuk mengurangi resiko kelainan tulang, hindari membawa beban yang terlalu berat. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.